Anggota Komisi 6 DPR RI Demer sosialisasikan 4 pilar kebangsaan di Tabanan, tekankan peran strategis budaya Bali dalam menghadapi tantangan global. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer kembali menggencarkan sosialisasi 4 pilar kebangsaan sebagai upaya memperkuat fondasi kebangsaan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kegiatan ini digelar di Taman Kanisa Resto and Gallery Tabanan pada Sabtu 28 Juni 2025 dengan dihadiri berbagai elemen masyarakat. Adapun 4 pilar kebangsaan yang disosialisasikan yakni Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Menurut anggota fraksi Golkar DPR RI itu, keempat pilar tersebut merupakan fondasi utama yang harus terus dijaga untuk memastikan keutuhan dan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tekanan termasuk dari luar negeri. Wakil rakyat yang sudah 5 periode memperjuangkan kepentingan Bali di pusat ini juga mengingatkan bahaya perang ekonomi atau proxy war yang semakin nyata. Untuk itu dirinya berinisiatif mendorong masyarakat agar lebih melek teknologi dan aktif dalam ekonomi digital. Tujuannya jelas selain mensejahterakan masyarakat, juga untuk menjaga nilai-nilai 4 pilar kebangsaan. Sekarang ini kondisi di Indonesia, ini banyak tekanan dari luar negeri akibat daripada adanya perang di beberapa tempat dan berpotensi perang lagi di beberapa tempat. Sudah perang beneran ini, berarti perang kewilayahan. Kita juga mengkhawatirkan tentang perang yang masalah perang ekonomi atau proxy war. Nah, saya berusaha untuk membawa teman dari perdagangan online untuk memberikan kepada masyarakat yang biasanya mereka belanja di online untuk bisa berjualan di online. Maksudnya untuk kita bisa mensejahterakan mereka sehingga negara kita bisa bersaing dalam ekonomi dan kemudian NKRI kita bisa terjaga. Kalau kita bisa wujudkan dengan baik yang namanya Pancasila, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 45, maka saya yakin Indonesia akan tetap utuh, tidak bercerai-berai. Dan ketika tidak bercerai-berai, maka kekuatan kita akan mampu menghadapi tekanan ataupun bentuk apapun dari negara lain, dari internasional. Saat diminta pandangannya mengenai posisi budaya lokal Bali dalam memperkuat implementasi 4 pilar kebangsaan, Demer menilai bahwa kearifan lokal Bali adalah aset penting yang tak terbukti menopang ekonomi daerah melalui pariwisata berbasis budaya. Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam perhelatan Pesta Kesenian Bali PKB yang menurutnya menjadi indikator kuat bahwa budaya lokal masih dijaga dan dikembangkan oleh generasi muda. Namun demikian, Demer menekankan bahwa upaya pelestarian budaya harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia menilai bahwa saat ini sejumlah persoalan krusial seperti kemacetan, pengelolaan sampah, serta keterbatasan akses menuju wilayah tertinggal seperti Buleleng dan Karangasem masih menjadi hambatan serius. Kita tahu bahwa kearifan lokal daripada Bali adalah tentang budaya, di mana adat dan istiadat kita, gaya hidup orang Bali ini sangat menyita atau sangat diminati oleh masyarakat internasional. Dan inilah yang menyebabkan Bali menjadi survive dalam perekonomian karena adanya industri pariwisata yang berkembang akibat daripada gaya hidup orang Bali, adat istiadat orang Bali dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, hal ini tentu kita akan jaga terus dan saya melihat juga antusiasme masyarakat ketika adanya PKB. Ini semakin menggembirakan saya bahwa ke depan ketika adat dan budaya ini terjaga, anak-anak mudanya menjadi kreatif dan saya yakin pertumbuhan ekonomi akan semakin bagus di Bali. Namun ada yang menjadi kewajiban daripada pemerintah, yaitu menyediakan infrastruktur yang baik.
Karena saya lihat persoalan sekarang ini adalah persoalan kemacetan, kemudian ada persoalan sampah. Nah, ini yang mesti segera menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus segera diselesaikan. Termasuk akses-akses menuju ke daerah-daerah yang tertinggal. Misalnya daerah tertinggal Buleleng, misalnya daerah tertinggal Karangasem. Nah, ini harus juga segera dilaksanakan akses yang lebih baik, termasuk airport. Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini mendapat apresiasi dan sambutan positif dari berbagai pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dari fraksi Partai Golkar Imade Astadharma. Kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai sosialisasi seperti ini mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat agar lebih mengenal dan menghayati 4 pilar kebangsaan. Ya, sangat luar biasa ini, artinya ada masukan pencerahan bagi masyarakat bagaimana masyarakat itu betul-betul biar mengenal 4 pilar kebangsaan itu, seperti catatan Pak D tadi itu adalah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 45. Nah, itu artinya biar tahu bagaimana masyarakat menjaga keutuhan dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia itu. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan berlangsung dengan penuh antusias dan keseriusan dari para peserta. Selama kegiatan, para peserta tampak menyimak dengan seksama setiap materi yang disampaikan. Antusiasme tersebut terlihat jelas saat sesi tanya jawab berlangsung. Peserta mampu menjawab dengan tepat berbagai pertanyaan yang diajukan Demer seputar nilai-nilai 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut benar-benar terserap dan dipahami oleh masyarakat. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bali 1 mengabarkan.